Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri. Dan halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik terus ya. Perkenalkan, nama saya Tangwiri Nur Akila. Saya berasal dari SMP Tunas Sejahtera Serial. Dongeng yang akan saya bawakan kali ini berjudul Alam Tak Pernah Salah. Dongeng ini karya saya sendiri loh teman-teman. Yuk disimak. Ke hutan bertemu peri, tidak ngomong tapi berkokok. Ada desa yang dulunya asli, suasananya sejuk, pemandangannya elok. Ke danau, bawa karung, masukkan arwana merah. Masyarakat suka menabung, bukan uang, malah sampah. Nah, di desa ini hiduplah seorang anak bernama Aksan. Ia dikenal sebagai polisi lingkungan oleh teman-temannya. Kenapa? Karena setiap ada yang membuang sampah sembarangan, Aksan langsung muncul. Hei, itu sampah, bukan tanaman, tidak akan tumbuh kalau dibuang di jalanan. Lira, sahabatnya, sering tertawa melihat tingkah Aksan. Kamu ini seperti CCTV berjalan saja, Sa. Suatu hari, mereka melihat Bimo sedang makan jajan. Setelah selesai, Bimo dengan santai membuangnya ke sungai. Aksa pun langsung menatap tajam. Bimo, itu sungai, bukan tempat sampah drive-thru. Bimo malah tertawa. Tenang saja, Sa. Airnya kan jalan terus. Nanti juga hilang. Yang hilang itu bukan sampahnya, Bimo, tapi masa depan kita. Hari-hari pun berlalu. Sampah semakin banyak. Hutan mulai gundul. Sungai berubah warna. Dari bening jadi tarik versi gagal. Suatu malam, Aksa bermimpi aneh. Ia berenang, namun wujudnya tampak seperti ubur-ubur Blackpink yang lucu. Aksa bingung melihat dirinya yang bukan lagi manusia. Lalu matanya menangkap si penyu yang sedang berenang. Aksa pun menemui penyu itu yang ternyata bernama Kiko. Dan anehnya, penyu itu memakai kacamata hitam. Ada penyu tekotek di tengah laut. Tekotek berkacamata hitam. Tekotek sangat aneh. Ih, kamu penyu kok gaya banget. Ini bukan gaya tahu. Ini supaya aku tidak melihat lautku yang sudah penuh sampah. Di laut, plastik lebih banyak dari teman mengobrol. Lihat itu, dan yang itu. Aksa pun melihat sekelilingnya yang sudah dipenuhi banyak sampah. Tunggu,
Itu berarti kamu kesepian kan? Bukan, aku justru terlalu banyak teman sampah yang tidak bisa diajak ngobrol. Aksa hampir tertawa, tapi ia sadar ini serius. Keesokan harinya, hujan turun sangat deras. Sungai yang penuh sampah pun meluap. Banjir! 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 Warga panik, sandal hanyut, kursi ikut berenang. Bahkan ada ayam yang seperti ikut lomba renang dadakan. Kini Bimo berdiri terpaku. Ia melihat gugusan sampah yang kemarin dia buang mengapung di depan rumahnya. Wah, balik lagi. Aksa mendekat. Sampah itu setia, Mo. Dia selalu kembali, tapi dengan cara yang tidak menyenangkan. Iya, Sa. Kali ini ia membawa teman satu kampung. Setelah banjir surut, desa menjadi sangat kacau. Sampah-sampah unjuk diri di tiap tempat. Perawatan rumah nongkrong santai di jalanan dengan pose tunggang langgang. Nah, sedangkan ayam berenang tadi, ia berhasil mencapai puncak tertinggi pohon mangga. Lalu Bimo datang ke Aksa. Aku mau berubah, Sa. Tapi dari mana? Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Lira menambahkan. Nah, untuk selanjutnya, kalau kamu melihat orang membuang sampah sembarangan, langsung ditegur ya. Dan jangan lupa untuk memungut sampahnya juga. Iya, tapi ini seperti game ya. Iya, ini memang seperti game, tapi ini game kehidupan. Kalau kalah, kita semua yang kena imbasnya. Semenjak saat itu pun, mereka bertiga bekerja sama. Membersihkan sampah di sungai, di jalanan. Bahkan, mereka juga mengajak warga untuk membantu loh teman-teman. Beberapa bulan kemudian, desa membaik, sungai kembali jernih. Hewan-hewan kembali ke habitat mereka. Bahkan, Bimo berubah drastis loh. Yang dulunya suka membuang sampah, sekarang paling cepat dalam mengambil sampah. Suatu sore, Aksa berdiri di tepi sungai. Lalu, ia melihat bayangan penyu di air. Seolah penyu itu mengucapkan terima kasih kepada Aksa. Aksa pun tersenyum. Tenang saja kok, kali ini manusia mulai belajar. Nah, sekian dari dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.